Perkenalkan, saya Sri Wahyuni, biasa dipanggil Yuni. Saya Best1 Jarum 2007-2008. Saat ini berkarir sebagai tim leader dari IT Consultancy. Jarum Beasiswa Plus tidak hanya memberikan uang saja, namun ada pelatihan. Jadi semacam dengan adanya pelatihan-pelatihan itu seperti mengunlock potensial pribadi saya yang sebelumnya saya tidak pernah menyangka saya punya itu. Jadi sebelumnya tuh saya adalah introvert karena berasal dari kampung yang pindah ataupun belajar di Surabaya, yang menganggap bahwa saya itu adalah orang yang secara nilai strata ekonomi ataupun skill itu saya di bawah dari teman-teman gitu. Pelatihan-pelatihan itu membuat saya tersadar bahwa yang tadinya saya menganggap diri saya itu adalah introvert, ternyata saya itu ekstrovert. Ketika oleh psikolog, oleh pembimbing itu digali-gali terus, ternyata saya happy sekali menjelaskan tentang hobi, kemudian menjelaskan tentang bagaimana ketika saya on stage, dan saya suka sekali ternyata berinteraksi sama orang. Yang sebelumnya tuh saya merasa ada ketakutan tersendiri sebagai orang kampung yang datang ke kota ya. Jadi ketika di teknik kimia, saya itu sangat senang melihat teman-teman yang punya laptop atau PC waktu itu ya. Saya waktu itu masih ingat sekali, saya berada di belakang teman kos saya, di mana teman ini main game. Saya cuma ada di belakangnya, saya seperti orang kampung yang kayak, oh ini keren banget ya, padahal gamenya itu kayak game Tetris gitu dulunya ya. Saya cuma lihat di belakangnya, saya cuma lihat, terus mbak kos saya tuh bilang, kamu pengen main kayak gitu. Iya pengen main, pengen diajarin. Ternyata saya happy melakukan itu. Kemudian saya juga menemani mbak kos saya ini ketika komputernya tuh bermasalah. Jadi saya nganterinnya ke tempat servis, kemudian di sana dijelaskan kan ini kenapa. Terus saya ngerasa bisa nggak ya saya nyoba itu kayak gitu. Nah pelan-pelan saya nyoba. Jadi ketika ada isu lagi, itu saya minta boleh nggak saya nyoba mbak untuk perbaiki gitu. Saya nyoba itu perbaiki dan ternyata happy sekali melakukan itu. Dan mbak kos pun juga nggak perlu ke tempat servis kan, nggak perlu membayar, nggak perlu menunggu lama. Plus saya bisa jelasin ini bermasalahnya apa, biar nggak terjadi itu bagaimana. Ternyata itu adalah bibit-bibit menjadi konsultan, di mana saya bisa menjelaskan masalahnya itu apa, memperbaikinya, kemudian ngajarin orangnya. Dari hobi itu lama-kelamaan ketika skill saya itu sudah makin lama makin besar, konsumen saya itu bergerak lebih besar. Tadinya tuh teman kos menjadi teman satu angkatan, menjadi satu jurusan, bahkan dosen saya itu jadi pelanggan saya. Datang ke menjadi Best1 Jarum, pelanggan saya tuh makin banyak, jadi makin merambah ke universitas-universitas lain kan. Padahal waktu itu saya belum punya PC. Tapi saya bisa memperbaiki PC sebelum saya punya PC-nya. Pada saat awal-awal masuk di dunia IT, saya pun juga suffering 2 tahun pertama. Karena di manajemen training itu ada 23 orang satu angkatan, dan cuman saya dan satu teman saya itu yang berbeda jurusannya. Dan ternyata modal happy itu penting sekali. Happy mengeksplor sesuatu itu penting sekali. Kemudian saya melihatnya, saya bisa survive kayak gitu. Survive di 5 tahun pertama. Setelah itu saya berpindah ke Malaysia. Di Malaysia saya menganggapnya level up-nya lagi, saya bisa main dunia IT ini di level global loh gitu. Customer saya sudah masuk ke Amerika, ke Europe, ke Australia. Nah itu saya ngerasanya itu makin lama kita di dunia IT makin akan kalah persaingannya dengan yang lebih fresh. Nah itu sampai akhirnya saya sekarang itu memutuskan menjadi, oke, saya mungkin tidak akan menjadi konsultan IT yang fokus di teknikalnya aja nih. Tapi karena saya bisa komunikasi sama mereka, saya tahu celahnya di mana, mereka membutuhkan orang yang seperti apa. Yaitu orang yang bisa berkomunikasi secara simpel. Bahkan pernah saya ke customer 2 bulan full, saya cuman menjadi orang yang mencatat maunya mereka itu apa, untuk bisa ditranslatekan ke tim mereka sendiri. Karena secara bisnis pun juga orang teknikal itu tidak tahu banyak bisnis, tapi orang teknikal tahu bagaimana sistemnya itu running oke. Ownernya melihatnya gimana sistem IT itu bisa mendukung bisnisnya mereka kan. Memang gap itu terlalu jauh, disitulah fungsi konsultan di tengah-tengahnya. Yang pertama, kalau untuk berkarir di bidang IT consultant terutama ya, pertama stay relevant.
harus update, selalu update dengan perkembangan. Update itu bukan berarti harus selalu ngulik ya atau gimana, tapi at least tahu perkembangan zaman itu seperti apa, dan harus tahu juga kita tuh ada di level yang mana. Karena tugas kita adalah memenuhi gapnya. Kemudian yang paling penting yang saya lihat sekarang itu attitude. Saya biasanya mencari tim saya itu yang mau bekerja sama dengan attitude yang baik. Terutama saya pun sendiri harus selalu mengoreksi apakah perilaku saya pun juga itu nyaman buat orang. Kadang-kadang kita itu karena terlalu pintar, itu tentang rasa kemanusiaan dan attitude ataupun individualisme kita itu tinggi, yang menganggap kita itu nilainya itu lebih tinggi dibandingkan orang lain.